Di depan kita ini ada sebuah dokumen yang jujur aja nih, waktu pertama lihat saya kira bakal, ya kering banget gitu. Judulnya kan Ringkasan Rencana Strategis Keuskupan Labuan Bajo 2025-2030. Kedengarannya formal banget ya. Formal banget. Tapi begitu dibaca, wah ini jauh dari kata membosankan. Ini tuh potret sebuah institusi yang umurnya ribuan tahun. Lagi coba beradaptasi di salah satu titik paling panas di Indonesia sekarang, Labuan Bajo. Destinasi pariwisata super prioritas. Betul. Jadi misi kita hari ini tuh membedah gimana sebuah keuskupan yang baru lahir merancang strategi buat hadapin ya pariwisata global, ketimpangan ekonomi, sampai era digital. Kita bakal lihat gimana teologi ketemu sama manajemen strategis yang modern banget. Nah, pertanyaan pertamanya simpel aja sih. Kenapa gitu? Kenapa sebuah keuskupan yang baru, umurnya baru beberapa bulan, merasa perlu bikin rencana sedetail dan semodern ini? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Karena mereka sadar, kelahiran Keuskupan Labuan Bajo di bulan Juni 2024 itu bukan cuma urusan administrasi internal gereja. Dokumen ini nyebutnya sebagai momen Kairos. Kairos? Iya, semacam epohi. Momen krusial, waktu yang tepat dan penuh rahmat yang menuntut respons visioner. Jadi, Renstra ini adalah cara mereka buat proaktif. Biar nggak reaktif ya? Tepat. Mereka nggak mau dong, cuma jadi penonton sementara di sekeliling mereka semuanya berubah drastis. Dan kompas dari semua ini, itu moto uskup mereka. Ut mundus salvetur per ipsum. Artinya? Agar dunia selamat melaluinya, dan kata selamat di sini ini diartikan luas banget. Bukan cuma soal rohani, tapi juga sosial, ekonomi, bahkan ekologi. Jadi ini bukan lagi soal ritual di dalam gedung gereja aja. Oke. Jadi ini semacam respons terhadap zaman ya, bukan sekedar rencana kerja biasa. Bagian yang paling bikin saya, klik itu ada di bab 4. Waktu mereka mulai memotret kondisi real di lapangan. Betul. Disitulah kelihatan dagingnya. Iya kan? Kelihatan banget paradoksnya Labuan Bajo. Di satu sisi, surga pariwisata dunia. Di sisi lain, masalahnya serius. Contohnya soal demografi deh. Mereka bilang 70% umat Katolik di sana itu usia produktif. Harusnya ini kan bonus demografi ya. Modal pembangunan yang luar biasa. Harusnya begitu. Tapi dokumen ini justru pakai istilah yang cukup mengerikan sih. Potensi bencana demografi. Bencana? Kenapa? Kenapa? Karena data mereka nunjukin mayoritas dari angkatan kerja produktif itu pendidikannya hanya sampai SD atau SMP. Oh. Jadi ada banyak orang, tapi keterampilannya nggak nyambung sama kebutuhan industri pariwisata yang makin canggih. Tanpa skill yang pas, ya, populasi produktif yang besar ini justru bisa jadi beban sosial dan ekonomi. Nah, ini nyambung ke data lain yang saya baca di situ. Soal kebocoran ekonomi, economic leakage. Konsepnya ngeri juga ya. Tepat. Kebocoran ekonomi itu artinya uang yang dihasilkan dari pariwisata di Labuan Bajo itu yang nggak banyak yang nyangkut di masyarakat lokal. Data mereka nunjukin sekitar 80% posisi strategis di sektor pariwisata, manajer, chef, pemandu selam profesional, itu diisi tenaga kerja dari luar. 80%? 80%. Jadi masyarakat lokal risikonya cuma kebagian ya peran-peran pendukung. Atau lebih buruk lagi cuma jadi penonton di tanah mereka sendiri. Pertumbuhannya ada, tapi nggak merata. Ya ternyata bukan cuma soal uang. Ada satu istilah lagi yang mereka pakai yang jujur bikin saya berhenti sejenak. Orphan with parents. Anak yatim piatu, tapi orang tuanya ada. Istilah itu aja udah nusuk banget kan? Banget. Ini fenomena sosial yang dalam. Karena tuntutan ekonomi, banyak orang tua terpaksa merantau, kerja keluar daerah, bahkan luar negeri. Anaknya ditinggal di kampung. Secara fisik, anak-anak ini punya orang tua, tapi mereka tumbuh tanpa kehadiran, tanpa pengasuhan, tanpa pengawasan yang cukup. Ya. Akibatnya, ya rentan putus sekolah, kena pergaulan bebas, dan masalah sosial lain. Ini nunjukin dampak pariwisata itu sampai ke inti keluarga. Gila ya, analisisnya tajam sekali sampai ke level keluarga. Dan mereka juga berani jujur ke dalam kan.
Saya lihat ada data survei internal soal persepsi umat terhadap gereja itu sendiri. Betul. Ini bagian otokritik yang kuat menurut saya. Hasil survei mereka nunjukin untuk urusan ritual, perayaan sakramen, nilainya tinggi banget, 4,78 dari 5. Umat merasa gereja sangat hadir dalam seremoni. Oke. Tapi, untuk aspek kehadiran personal para pastor di tengah-tengah kehidupan umat, nilainya lebih rendah, 4,26. Ada jarak ya? Ada semacam jarak. Gereja kuat di altar, tapi dirasa kurang hadir di pasar atau di rumah-rumah umat. Oke. Masalahnya kompleks banget. Ada ancaman bencana demografi, ekonomi yang bocor, keluarga yang rapuh, sampai otokritik internal. Jujur, saya sempat mikir, gimana cara mereka ngatasin ini semua? Terus saya nemu visi mereka yang dirangkum dalam 3 kata. 3 kata kunci itu, sinodal, solid, dan solider. Mereka nyebutnya pilar 3S. Dan ini jadi inti dari seluruh strategi mereka ke depan. Sinodal, solid, solider. Kedengarannya bagus banget ya, kayak slogan kampanye. Tapi artinya apa sih di lapangan? Jangan-jangan cuma jadi jargon indah di atas kertas aja kan? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan dokumen ini berusaha keras menjawab itu supaya nggak jadi jargon. Pertama, sinodal. Akarnya dari kata Yunani yang artinya berjalan bersama. Berjalan bersama. Iya, praktisnya ini soal perubahan gaya kepemimpinan. Dari yang tadinya sangat sentralistik, di mana pastor jadi pusat segalanya, menjadi lebih partisipatif. Umat awam didorong jadi subjek, bukan cuma objek. Contohnya gimana? Contoh konkretnya, mereka targetin melatih 300 pemimpin awam baru untuk diperdayakan di dewan-dewan pastoral. Jadi pengambilan keputusan melibatkan lebih banyak suara. Jadi lebih partisipatif, nggak top down, masuk akal. Lalu yang kedua, solid. Ini soal kekuatan internal gitu. Tepat sekali, solid itu ibaratnya beres-beres rumah sendiri dulu. Oke. Fokusnya ke penguatan tata kelola internal. Mereka ingin membangun sistem yang profesional, transparan, dan akuntabel. Bahkan disebut eksplisit soal pemanfaatan teknologi digital untuk administrasi dan keuangan, sampai rencana audit independen. Wow. Tujuannya jelas, membangun kepercayaan. Mereka sadar kalau mau melayani keluar dengan efektif, kondisi di dalam harus kokoh dulu. Beres-beres rumah, fondasinya dikuatin. Oke. Nah, yang terakhir, solider. Ini yang kayaknya langsung jawab masalah ketimpangan tadi ya. Betul sekali. Solider itu adalah soal keberpihakan yang nyata. Fokusnya jelas kepada kaum miskin, masyarakat yang tersisih oleh pembangunan pariwisata, dan juga pada isu lingkungan hidup. Dan ini ada targetnya. Ada. Dan bukan cuma wacana, targetnya sangat terukur. Misalnya, mereka menargetkan ada peningkatan pendapatan sebesar 20% untuk 3.000 keluarga petani dampingan. Wow, 3.000 keluarga? Iya, jadi ini adalah aksi nyata untuk melawan kebocoran ekonomi tadi. Jadi kalau disimpulkan, ketiga pilar ini mendorong pergeseran yang cukup radikal ya? Sangat radikal. Mereka bahkan nulis itu secara gamblang di bab 6. Ada pergeseran paradigma dari gereja bangunan ke gereja pemberdaya. Maksudnya? Maksudnya, fokusnya bukan lagi pada megahnya gedung gereja, tapi pada kualitas manusianya. Dari yang sifatnya cuma ritualistik, menjadi profetis. Artinya, berani bersuara dan bertindak nyata dalam isu-isu keadilan sosial dan ekologis. Itu pergeseran besar. Dari hardware ke software ya. Dari gedung ke pemberdayaan manusianya. Visinya keren. Tapi kan kita tahu, rencana besar seringkali gagal di tahap eksekusi. Gimana cara mereka mastiin ini nggak jadi macan kertas? Mereka sadar betul soal risiko itu. Makanya, di bab 9, mereka nyusun fokus tahunan. Ini cerdas sekali sih. Rencana 5 tahun yang besar itu dipecah jadi target-target tahunan yang lebih manageable. Jadi nggak coba ngerjain semuanya sekaligus. Oh, semacam milestone tahunan gitu ya. Coba petanya kayak gimana? Persis, mereka bagi jadi beberapa fase. Fase pertama itu fase fondasi di tahun 2026 dan 2027. Oke, fondasi dulu. Betul, logikanya sama kayak pilar solid tadi. Beresin internal dulu. Makanya 2026 itu tahun persekutuan sinergis. Fokus penuh pada pembenahan tata kelola, transparansi keuangan, dan komunikasi internal. Masuk akal. Jadi nggak buru-buru mau menyelamatkan dunia, tapi justru mulai dari audit internal dulu. Baru setelah itu keluar. Tepat. Setelah rumahnya dianggap beres, baru di tahun 2027, mereka masuk ke tahun solidaritas transformatif. Nah,
Nah, di sini fokusnya mulai geser keluar. Program pemberdayaan ekonomi umat, pendampingan petani, koperasi mulai digenjot. Tujuannya jelas, biar umat nggak makin tertinggal. Oke, fondasi beres, langsung hajar masalah ekonomi. Lalu fase berikutnya apa? Fase berikutnya itu fase akselerasi di 2028 dan 2029. Di sini inovasinya kelihatan. Tahun 2028 dicanangkan sebagai tahun cahaya Injil digital. Wah, digital. Ini keren banget sih. Mereka sadar betul kalau mimbar buat anak muda zaman sekarang itu udah pindah ke media sosial. Jadi ada rencana serius buat bikin konten-konten kreatif dan positif untuk jangkau orang muda Katolik OMK di dunia maya. Plus 9 adalah tahun sahabat bumi. Ekologi. Betul. Komitmen mereka pada ekologi sejalan dengan semangat ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus. Dan ini relevan banget buat konteks Labuan Bajo yang jualannya kan keindahan alam. Iya. Rencananya bukan cuma seminar, tapi gerakan nyata, kayak gereja bebas plastik di semua paroki. Puncaknya nanti di 2030 yang disebut Tahun Peradaban Kasih sebagai tahun integrasi dari semua capaian sebelumnya. Nah, ini bagian yang paling, jujur aja, bikin saya kaget. Waktu saya baca bab akhir dokumen ini, saya nemu istilah-istilah kayak indikator kinerja utama atau IKU. Haha, iya. Terus ada siklus PDCA. Tunggu dulu, ini kan bahasa rapat direksi di perusahaan. Saya jujur nggak nyangka bakal nemuin ini di dokumen keuskupan. Mereka beneran serius soal eksekusi ya? Di level visi aja. Adanya IKU di bab 10, itu artinya keberhasilan program nggak lagi diukur sebatas kegiatan sudah terlaksana. Oh. Pertanyaannya jadi lebih dalam. Apa dampaknya? Ini soal akuntabilitas. Jadi, ukurannya bukan lagi sudah mengadakan berapa kali pelatihan petani, tapi apakah pendapatan 3.000 keluarga petani itu beneran naik 20% sesuai target? Fokusnya pada hasil, bukan aktivitas. Tapi ada risikonya nggak sih? Kalau terlalu korporat begini, jangan-jangan jiwa pelayanannya malah hilang, ketelan sama KPI dan metrik-metrik yang kaku. Itu kekhawatiran yang valid, dan mereka sepertinya udah mikirin itu. Tujuannya bukan buat jadi korporat, tapi buat jadi bertanggung jawab. Mereka melihatnya sebagai bentuk iman yang dewasa. Di bab 11, mereka adopsi siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ini bukan buat bikin birokrasi jadi kaku, tapi untuk mastiin ada proses belajar. Rencana dieksekusi, do, hasilnya diperiksa, cek, lalu ada perbaikan, act, buat siklus berikutnya. Ini bikin strategi mereka hidup. Oh, jadi bisa beradaptasi, bukan jadi dokumen mati di lemari. Tepat. Jadi ini cara mereka mastiin rencana ini terus relevan dan bisa diperbaiki di tengah jalan. Dan untuk jalanin semua ini pasti butuh dana yang nggak sedikit. Soal dana, mereka nggak cuma ngandelin kolektif umat aja kan? Tentu tidak. Di bab 12 soal pembiayaan, kelihatan jelas strategi diversifikasi sumber dana. Ada dari persembahan umat, tapi juga ada upaya proaktif jalin kerjasama dengan pemerintah, LSM, cari dana CSR dari perusahaan, terutama dari sektor pariwisata di sana, sampai ngelola aset-aset gereja secara lebih profesional. Ini soal kemandirian dan keberlanjutan. Bahkan sampai ada bab 13 tentang manajemen risiko. Ini udah kayak proposal bisnis yang matang banget. Betul, mereka udah metain apa aja yang berpotensi bikin rencana besar ini gagal. Contohnya, Mulai dari risiko SDM, misalnya para pastor yang nolak perubahan, risiko pendanaan yang seret, sampai risiko sengketa hukum terkait aset gereja. Ini seperti yang mereka kutip dari Injil, soal orang yang mau bangun menara harus hitung dulu biayanya. Bagi mereka, manajemen risiko ini bukan tanda kurang beriman, justru wujud iman yang bertanggung jawab. Berdoa untuk yang terbaik, tapi bersiap untuk yang terburuk. oke, kalau kita tarik benang merahnya ya, dokumen ini bukan cuma soal rencana kerja. Ini soal keberanian. Berani natap masalah real di depan mata, sejujur mungkin, berani punya mimpi besar buat berubah, dan yang paling penting, berani bangun sistem yang profesional, biar mimpi itu beneran bisa kejadian, bukan cuma jadi angan-angan. Betul. Ada diagnosis yang jujur, visi yang jelas, dan yang paling mengesankan, kerangka eksekusi yang sangat terukur. Rangkuman yang sangat pas. Dan semua ini, dari pelatihan petani sampai evangelisasi digital, kalau kita balik ke awal, ya bermuara pada satu tujuan, moto uskup mereka itu. Agar dunia selamat.
Keselamatan dalam arti yang utuh, yang nyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Ini mungkin bawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang bisa Anda semua renungkan. Dokumen ini adalah studi kasus tentang bagaimana sebuah organisasi berbasis iman, pakai data, analisis kritis, dan alat manajemen modern untuk menjawab tantangan zamannya secara relevan. Lalu, apa pertanyaan yang tersisa untuk kita? Pertanyaannya untuk kita semua, terlepas dari apapun latar belakang Anda, seberapa sering kita melihat sebuah institusi, baik itu spiritual, sosial, maupun pemerintahan, yang benar-benar melakukan general check-up sejujur ini terhadap dirinya sendiri, dan punya nyali untuk merancang perubahan yang begitu mendasar, demi melayani komunitasnya secara nyata.